Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti, tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok atau group spirit terus-menerus ada dalam kelompok itu. Adapun fase dinamika perjalanan Pancasila sebagai berikut. 1. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatannya. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan. Namun, ternyata pengamalan atau penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan dari masa ke masa. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Masa awal kemerdekaan, masa 1945 sampai dengan 1959. Pada saat itu, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Artinya, warga Indonesia ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajah dan terlepas dari bentuk ancaman apapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan, ditemui banyak permasalahan, di antaranya pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh musuh. Tujuan utamanya untuk mendirikan negara Republik Soviet dengan ideologi komunis. Tentara RI dengan dukungan rakyat berhasil merebut kembali kota Madiun tanggal 30 September 1948. Musuh tewas ditembak dalam pengepungan oleh TNI tanggal 31 Oktober 1948 di Samandang. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) di Jawa Barat dan di Jawa Tengah pada tanggal 7 Agustus 1949. Tokoh pemberontakan dipimpin oleh Kartosoewirjo, bertujuan memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Tanggal 4 Juni 1962, Kartosoewirjo dan pengikutnya ditangkap. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Robert Stephen Somokil. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta Persemesta sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat dipimpin oleh Sarifuddin Prawinegara dan Fitje Sumual tahun 1957 sampai 1958. Bertujuan sebagai bentuk koreksi untuk pemerintah pusat. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil oleh Raymond Westerling. Setelah KMB tahun 1949, Indonesia menjadi negara serikat dengan negara Pasundan salah satu bagiannya. Bertujuan mempertahankan bentuk negara Pasundan dan mempertahankan adanya tentara sendiri. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi berlaku UUDS 1950. Lantas apa yang melatar belakangi dikeluarkannya dekret presiden? Ayo kita simak bersama. Tahun 1955, pemilu pertama paling demokratis, tetapi konstituente tidak dapat menyusun UUD. Gagalnya konstituente menghasilkan UUD, hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dekret presiden sebagai berikut. 1. Membubarkan Badan Konstituente. 2. UUD 1945 berlaku kembali. 3. UUD 1950 tidak berlaku. Dan yang terakhir, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada masa ini, dasar negara tetap Pancasila, namun penerapannya diarahkan sebagai ideologi liberal.
yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Masa Orde Lama 1959 sampai 1966, penerapan nilai-nilai luhur Pancasila gotong royong nampak jelas pada masa Orde Lama. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi, seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara. Waktu itu Presiden Soekarno. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin? Ayo kita intip ke belakang. Adapun alasan dicetuskan demokrasi terpimpin oleh Soekarno yaitu banyaknya gerakan separatis atau tidak stabilnya negara, tersendatnya pembangunan ekonomi atau seringnya pergantian kabinet sehingga program tidak berjalan secara utuh, Badan Konstitusi gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD, dan yang terakhir dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor XX garing 1963, kekuasaan presiden tidak terbatas. Presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 garing 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari DPR GR, putusan daerah, golongan yang semuanya diangkat atau diberhentikan oleh pemberontakan PKI yang dilakukan DNIDIT pada 30 September 1965, G30 SPKI. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Kalian pernah nonton film G30 SPKI? Ayo, siapa yang masih ingat siapa saja jenderal yang dibantai oleh PKI? Masih ingatkah? PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution sebagai berikut. Jenderal Ahmad Yani, Lejen M.T. Haryono, Lejen Suprapto, Lejen S. Parman, Marjen D.I. Pajaitan, Marjen Sotojo Sismodiwarjo, Letnan Satopira Tedean. Pelaksanaan politik konfrontasi dengan Malaysia, Wikora tanggal 3 Mei 1964, Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965. Adanya percobaan pergabungan nasionalis agama komunis Nansakom tetapi tidak cocok untuk NKRI. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Penyerahan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Situasi yang makin tidak menentu membuat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966. Super Semar diperkuat dengan adanya TAP MPRS nomor 9 garing MPRS garing 1966 tanggal 20 Februari 1967. Dikukuhkannya oleh Sidang Istimewa tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPRS 33 garing MPRS garing 1967, yakni mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Pada tanggal 12 Januari 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa yang menyampaikan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Adapun isi Tritura sebagai berikut: bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Wikora dari unsur-unsur, turunkan harga. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, diadakannya pemilu, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4, serta pemerataan pembangunan. Contohnya pemerataan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto juga ditemui beberapa masalah, seperti kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, hak berpendapat juga dibatasi dan adanya dui fungsi ABRI. Beberapa aktivis politik menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Peristiwa pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priuk, Marsinah, dan lain-lain
Dari uraian di atas, perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara mengalami pasang surut. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Kesimpulan, jika penerapan Pancasila dari masa ke masa selalu mengalami permasalahan atau kendala, namun hal ini tidak menyurutkan semangat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, era digital 4.0, revolusi industri, teknologi digital, dan internet, Indonesia mengalami persaingan yang ketat, sehingga sangat penting berpegang teguh pada kepribadian bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila, agar mampu bersaing dengan sehat, berkarakter. Sekian pembahasan Subbab 1, sampai jumpa lagi, terima kasih.